Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi Waalaikumsalam. siang, selamat siang semuanya ya. Semoga semuanya dalam senantiasa dalam keadaan sehat di tempat tinggalnya masing-masing. Oke, pertama saya minta maaf di pekan pertama kemarin saya betul-betul lupa, untuk kalau ada kelas jaringan komputer karena waktu itu saya posisinya sedang di kantor pusat sih sebenarnya kalau nggak salah ya, seingat saya di kantor pusat dan lupa, benar-benar lupa waktu itu. Nah, nanti barangkali kita coba agendakan di hari kapan atau di pekan depan, nanti kita coba janjian lagi untuk mengganti pertemuan di pekan kemarin. Oke, ini berarti pertemuan pertama ya, pertemuan pertama kita. Nanti barangkali ada sekilas yang pasti akan disampaikan. Pertama adalah terkait apa ya, kontrak pembelajaran barangkali ya. Jadi kalau setiap mata kuliah itu ada satu ada satu tuntunan ya. Jadi satu panduan. Nah, panduannya itu disebut sebagai RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, kontennya nanti ya sebenarnya kalau wujud dokumen RPS-nya sih tidak sesederhana yang bisa rekan-rekan lihat di LDRU. Itu hanya outline secara umum saja. Nah, kalau detail RPS-nya, dokumen RPS-nya itu sebenarnya nanti setiap pertemuan itu ada capaian, ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa. Kemudian selain itu juga didetailkan tentang metodenya, apakah metodenya nanti presentasi atau metodenya hanya ceramah satu arah seperti ini atau yang macam-macam modelnya nanti. Sekarang barangkali mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya, atau mungkin maksimal 15 menit menyampaikan kontrak pembelajaran. Nah, mana ya? Ini saya coba perkecil dulu ya, mudah-mudahan jelas di sana ya, karena saya di sini posisinya tidak double monitor ya, karena tadi saya coba belum bisa dikonekkan ke monitor keduanya. Mudah-mudahan bisa terbaca ya. Oke, semua bisa melihat ya, jelas nggak terlihatnya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, sebentar. Ganti dulu. Oke, mudah-mudahan sudah terdengar lebih jelas. Oke, ini slide pertama ini yang saya sampaikan adalah terkait rencana pembelajaran semester yang saya beri caption lebih umum ya, artinya di topik administrasi ini yang memuat konten RPS sebenarnya. Oke, yang pertama, sebentar. Ini ada outline ya, outline nanti metode belajar seperti apa, kemudian ada course outline-nya, artinya materi yang bakal rekan-rekan dapatkan sampai dengan nanti di pertemuan ke-14-nya. Nah, kemudian ada textbook-nya dan juga ada metode evaluasi. Oke, ini settingannya masih settingan kuliah offline ya. Jadi saya mungkin keliru nih di bagian classroom-nya ya, di bagian time-nya juga keliru. Oke, jadi tapi nanti yang jadi
tim teaching ya atau tim pengajarnya ini ada saya dengan Pak Hari Siswantoro. Kemudian nanti ini ada kontak email yang barangkali nanti satu saat butuh ada tugas yang tidak hanya diupload ke Eldiru, tapi nanti barangkali ada satu case uploadnya kirimnya adalah ke emailnya. Kemudian waktunya harinya Senin, tapi ini saya keliru, waktunya harusnya 13.55. Berarti kalau 13.55 bukan nanti sampai sekitar jam 3 lebih ya, setengah 4 lebih. Itu 100 menit. Gua dikali 50 menit. Nah, kalau realnya. Oke. Kemudian nah ini jaringan komputer ini secara garis besar materinya itu dibedakan jadi dua sesi ya. Jadi sesi pertama itu nanti rekan-rekan dapatkan di paruh semester pertama. Artinya sampai sebelum mid semester nanti bakal ketemu dengan saya dan ada 4 bahasan. Yang pertama introduction. Ya hari ini mudah-mudahan kelar ya bagian introduction. Kemudian ada layer fisik atau physical layer. Kemudian ada link layer, ada network layer. Nah sebenarnya network layer ini ada 2 bagian di sana itu. Ada bagian addressing-nya, sama ada bagian routing-nya. Nah nanti sehingga bagian routing-nya itu rekan-rekan akan dapatkan di paruh semester kedua. Jadi setelah mid semester nanti dengan Pak Hari Siswantoro ya. Di sana bakal mulai juga dari layer network, kemudian nanti sampai dengan layer aplikasi. Nah untuk di paruh semester pertama, barangkali kita di 2 atau 3 pertemuan pertama itu bakal bergulat dengan teori ya. Artinya semuanya adalah basisnya ya teori base ya. Mungkin nanti ada sedikit pengamatan, nggak begitu banyak sih sebenarnya. Tapi nanti yang jadi konsennya adalah terkait teorinya. Nah, mungkin barangkali beberapanya juga sudah pernah didapatkan ya, misalkan di mata kuliah dasar seperti sistem telekomunikasi mungkin ya. Di sana juga dibahas tentang media transmisi misalkan dan juga data transmisi. Nanti di sini akan ada sedikit review. Nah, kemudian ini ya setelah mid ya. Berarti setelah mid, kalau sebelum mid tadi berhenti di addressing. Dan nanti setelah mid mulai dari routingnya, mulai dari pengenalan protokolnya, kemudian sampai algoritmanya, sampai nanti ada pendekatan paradigma SDN ya atau software defined networking. Nah nanti ini yang paling paling asik nanti ya, mungkin nanti ketika masuk di layer aplikasi. Mungkin nanti rekan-rekan dengan Pak Hari akan diajak lebih interaktif gitu ketika bahas tentang di layer aplikasi. Karena ini adalah beberapa hal yang sebenarnya sudah sering dihadapi ya. Misalkan kita mempunyai akun email, kemudian kita coba kirim email. Nah sebenarnya kan secara tidak langsung kita sedang berinteraksi dengan salah satu lapisan yang ada di dalam jaringan komputer, yaitu layer aplikasi yang kita gunakan. Bahkan Google Mail yaitu aplikasi itu bukan masuk dalam kategori aplikasi layer, tapi yang masuk dalam aplikasi layernya ya protokolnya itu. Misalkan ada protokol HTTP atau misalkan rekan-rekan menggunakan FTP, misalkan FTP client pakai FileZilla misalkan atau pakai
WinSCP misalkan. Nah, berarti nanti ya di sana ya kita sudah berinteraksi dengan layer aplikasi. Yang kita gunakan yaitu aplikasi klien berarti ya. Nanti ada browsernya, kemudian ada FileZilla yang versi klien dan sebagainya. Oke, nah kemudian ini bukunya ya. Nah ini bukunya, buku utamanya yang saya beri highlight kotak ini ya. Ini bukunya Kurose. Nah nanti artinya dua buku ini buku pendamping. Nah di Kurose ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan top down. Jadi kalau top down itu ya pendekatannya dari atas ke bawah ya. Nah, bukunya yang diacunya adalah top down, buku yang digunakan adalah top down, tapi nanti kita bakal melaksanakan pertemuannya ini berdasarkan pendekatan bottom up. Jadi bottom up itu dari layer yang paling bawah sampai dengan layer yang paling atas. Nah, jadi nanti cara membaca bukunya yang sedikit terbalik ya. Maksudnya terbalik itu berarti karena ini pendekatannya adalah top down, berarti kan di bab awal itu ya bahas tentang aplikasi dan seterusnya. Nah, kalau kita nanti pendekatannya berarti bottom up, mulai dari layer yang paling dasar sampai layer yang paling atas, yaitu layer aplikasi ya. Berarti dari fisiknya, layer fisik sampai dengan layer aplikasi. Nah, ini yang jadi pembeda sejauh yang saya tahu ya, yang jadi pembeda ketika rekan-rekan belajar jaringan komputer di teknik elektro dengan belajar jaringan komputer di informatika. Kalau yang saya tahu, informatika itu kebanyakan pendekatan yang digunakan adalah top down. Karena ya basisnya dari belajar aplikasinya dulu, kemudian masuk setelah aplikasi, belajar di layer aplikasinya seperti apa, baru nanti masuk sampai ke layer fisiknya. Tapi kalau di teknik elektro tidak. Kita mulai dari bottom sampai ke layer yang paling atas. Oke. Nah, kemudian ini cara menilai ya, atau metode evaluasinya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti setiap mata kuliah itu ya pada hakikatnya akan punya capaian pembelajaran. Yang itu yang harus sama-sama kita kejar ya. Maksudnya kita kejar itu ya saya dengan Pak Hari yang berperan sebagai pengajar di sini berarti, dan kemudian nanti rekan-rekan mahasiswa yang berperan sebagai siswa di sana ya, yang nanti akan mengikuti proses itu. Nah, untuk sampai nanti keluar nilai A, B, C, dan seterusnya, itu ya baseline-nya ini. Jadi kita punya 4 kriteria penilaian ya. Ada project, nah kemudian ada mid test, ada final test, sama ada quiz. Nanti quiz mungkin sifatnya insidental ya. Bisa di awal pertemuan, di akhir pertemuan, atau misalkan satu pertemuan khusus kita skemakan dengan kuis. Oke, nah ini juga settingannya masih settingan kuliah offline, karena harapan saya ya kita segera bisa kuliah offline ya, supaya nggak bosen lama-lama online, bosen juga. Oke, jadi yang pertama yang harus rekan-rekan perhatikan adalah terkait dress code. Barangkali kalau sekarang ya bebas lah di rumah, yang penting apa yang disampaikan diamati dan nanti bisa difahami.
Oke, nah kemudian terkait kebiasaan berdoa sebelum belajar ya. Silakan berdoa di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, kemudian terkait apa namanya? Syarat kehadiran. Untuk syarat kehadiran tetap mengacu kepada peraturan rektor ya. Kalau nggak salah di peraturan rektor nomor 6 tahun 2018. Nanti bisa dicek ya. Kalau nggak salah itu peraturannya. Jadi kehadirannya ini minimal 70%. Sebenarnya sudah turun. Semula itu 75%. Nah, 70% artinya kalau dalam satu siklus semesteran 14 kali pertemuan, rekan-rekan ini sebenarnya punya jatah tidak masuk ya, atau jatah bolos. Jadi kalau memang saya betul-betul nggak bisa masuk dan memang betul-betul tidak bisa masuk, ya sudah saya gunakan jatah itu gitu ya. Artinya gunakan kesempatan itu. Jangan sampai nanti titip absen nih istilahnya gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kalau Eldiru sudah SSO ya, kecil kemungkinannya sebenarnya. Kecuali ya rekan-rekan dengan ikhlas menyerahkan akun SSO-nya. Berarti kalau sudah menyerahkan akun SSO-nya ke orang lain, berarti itu kan kalau kita bicara di keamanan data, berarti sudah menyerahkan semua data kita, data pribadi kita ke teman kita sendiri misalkan. Ya kalau temannya amanah nggak masalah sebenarnya. Tapi bakal berpotensi juga nanti berpotensi hal-hal lain yang memang tidak diinginkan. Oke. Kemudian oke, tampaknya sudah. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu barangkali. Nanti kita masuk ke materi utamanya ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sebentar, saya stop dulu. Oke, semua bisa melihat ya. Terlihat, Oke. Pak. Sebentar. Masuk ya. Oke, kalau memang tadi tidak ada yang ingin disampaikan, coba kita langsung masuk ke materi pertama ya, terkait introduction atau pendahuluan. Ini ya presentasi ini saya beri caption ya jaringan komputer dan internet. Jadi ya harapannya setelah di pertemuan pertama ini kita bisa memahami apakah jaringan internet itu apakah internet itu adalah jaringan komputer atau jaringan komputer itu adalah internet. Nanti kita bisa lihat di mana letak, apakah dia sama atau memang dia berbeda. Oke. Ini outline-nya, kita bicara internet dulu, kemudian ada network structure-nya, ada network edge-nya, kemudian ada access network, kemudian ada network core. Nah, sebenarnya ada satu lagi di sini yang tertinggal, yaitu tentang network protokol. Oke. Okay.
Gambar ini saya ambil dari bukunya Kurose ya. Nanti silakan dibuka bukunya. Kalau nanti tidak PDF-nya, saya ada PDF-nya tapi yang eh, versi ke-6 kalau nggak salah. Karena sekarang sudah ada update-nya versi ke-7. Yang saya punya itu versi ke-6. Ya di sana mungkin ada perbedaan ya, karena bisa jadi penulisnya itu senantiasa mengupdate teknologi atau misalkan merevisi beberapa hal yang mungkin salah tulis atau salah gambar di dalam buku yang sudah tersebar luas ini. Oke. Jadi ini definisi yang saya ambil dari bukunya Kurose ini, dikatakan bahwa internet dia sebenarnya adalah jaringan komputer ya. Jaringan komputer yang dia tuh merupakan interkoneksi dari ratusan computing devices yang tersebar di seluruh belahan dunia ya. Jadi sekarang kita tahu, jadi internet itu ya adalah jaringan komputer. Hanya jaringan komputernya, skopnya ini besar ya, sangat besar bahkan, karena dia telah merupakan interkoneksi dari ratusan juta computing devices. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, computing device-nya itu apa? Nah, computing device-nya ini, atau ada juga yang menyebutkan sebagai host, ada juga yang menyebutkan sebagai end system, yang dia itu tugasnya store dan transmit information. Nah, di computing device ini pertama ada yang sifatnya tradisional, kemudian ada yang sifatnya non tradisional. Kalau tradisional berarti ya macam desktop PC yang kita punya, atau mungkin misalkan workstation yang basisnya adalah ya teknologi komputer yang barangkali sudah muncul duluan. Nah, kemudian yang non tradisional seperti laptop, kemudian smartphone, tablet, TV, kemudian ada sensing devices ya. Sensing devices ini masuk dalam kategori yang non tradisional. Nah, kemudian ada clue lagi di sini. Nah, clue-nya itu computing devices-nya ini itu dihubungkan secara bersama oleh link komunikasi, jalur link komunikasi. Nah, link komunikasinya ini bentuknya bisa wired atau wireless. Nah, saya yakin rekan-rekan sudah paham ya, kalau wired berarti basisnya adalah kabel, wujudnya ada gitu kabel ya. Misalkan kabelnya dari tembaga, atau misalkan kabelnya dari fiber, atau misalkan kabelnya dari ya media-media yang tampak gitu ya. Nah, kemudian selain dihubungkan oleh jaringan komunikasi itu, dihubungkan juga oleh paket switches. Nah, yang masuk dalam kategori paket switches ini ya ada router, kemudian ada link switch ya. Nah, ya ini barangkali kalau kekurangan ya nanti bakal kita coba hadirkan ya, sebenarnya yang bentuk router itu seperti apa. Nah, kemudian bentuk link switch itu seperti apa, nanti barangkali di pertemuan di pekan-pekan depan kita coba kenal lebih dekat bagaimana bentuk router, apa saja sih model dan sebagainya. Dan memang kalau mata kuliah ini ketika pertemuannya adalah kelasnya online, bisa jadi ada sedikit kekurangan ya, karena memang ya idealnya itu harus ada interaksi fisik antara pembelajar dengan medianya. Misalkan kita mau ngoprek komputer, ya kalau basisnya teori nggak bisa juga gitu kan. Kalau kita mau ngoprek komputer, ya kita harus punya komputernya, kemudian harus ya coba-coba ngetik dan sebagainya. Sama dengan paket switch ini ya. Nah, kemudian
di jaringan komputer ini nanti setiap link transmisi itu dia bisa transmit data ya. Nah, transmit data ini punya rate yang berbeda-beda antara satu link komunikasi dengan media lainnya ya. Misalkan dan dia itu biasanya satuannya adalah bit per second. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah kenal apa itu internet ya. Internet ternyata adalah jaringan komputer yang dia itu ya merupakan interkoneksi antar apa gitu kan. Dia antar, pertama ada computing devices. Nah, computing devices-nya itu ya dia dihubungkannya itu tadi menggunakan link jaringan komunikasinya, dan juga ada paket switches-nya. Nah, kemudian ini internet dilihat dari sisi layanan. Layanannya ini, jadi internet itu bisa menyediakan layanan untuk berbagai macam aplikasi. Misalkan tadi ada aplikasi web, kita bisa browsing menggunakan Google, browsing menggunakan Yahoo misalkan, yaitu karena adanya infrastruktur internet. Atau yang suka main games online, atau yang suka punya toko online, e-commerce ya. Nah, berarti dia juga menggunakan salah satu layanan yang ada di internet. Atau internet juga menyediakan layanan untuk misalkan keperluan programming ya. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan TA ada yang butuh API-nya Google, misalkan API Google untuk misalkan untuk ambil koordinat lokasi, atau API Google untuk mendapatkan informasi, misalkan informasi jarak, misalkan jarak dari satu titik ke titik lainnya. Nah, itu ya bisa juga, dan ini merupakan salah satu bentuk layanan internet. Internet dilihat dari sudut pandang layanannya. Oke. Nah, di sini internet itu punya standar ya. Punya standar komunikasi. Nah, jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan mau buat satu teknologi, mau buat satu alat yang nanti dia bisa dipastikan berkomunikasi di jaringan internet. Nah, ini ada standarnya. Standarnya nanti bisa rekan-rekan baca di namanya RFC ya, Request for Comment. Kemudian juga ada IETF, di sini ada Internet Engineering Task Force-nya. Nanti di sana dibahas tentang yang utamanya adalah tentang protokol ya. Jadi kalau tadi di slide awal kita bicara, di slide pendahuluan kita bicara ada layer fisik, kemudian sampai dengan layer aplikasi, itu sebenarnya setiap layer itu diwakili oleh protokol. Nah, protokol ini ya definisinya nanti detailnya akan dibahas di slide berikutnya ya. Tapi kalau boleh saya berikan gambaran sederhana, ya protokol itu aturan yang harus dipenuhi oleh satu paket data, misalkan ketika masuk di setiap bagiannya. Jadi kalau misalkan data itu sampai di layer fisik, nanti di layer fisik itu ada protokol yang bekerja. Nah, nanti protokol ini supaya bisa saling berkomunikasi, berarti nanti data itu akan dikonsep sedemikian rupa sehingga nanti ketika data itu dikirimkan, ya dikenali oleh destination-nya gitu ya, dikenali oleh tujuannya. Artinya ya semacam aturan. Jadi kalau mau masuk ke tempat saya, ya silakan dipenuhi aturannya. Misalkan
nanti ada bicara kalau di paket data itu ada bicara header misalkan format headernya seperti apa, nanti data itu dibungkus oleh satu header ya, atau satu header itu nanti semacam identitas lah. Jadi kalau rekan-rekan ngirim paket misalkan lewat satu penyedia jasa tertentu kan biasanya dikasih amplop atau dikasih kardus ya. Nah, kardus itu bisa kita asumsikan sebagai header yang nanti akan dikenali oleh tujuannya misalkan. Nah, nanti protokol yang populer ya, paling populer di internet ya ini protokol namanya protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protokol di sini. Protokol yang bekerja di internet yang established sampai sekarang, karena di pendahulunya itu, teknologi pendahulunya ada protokol yang berjalan juga, tapi protokolnya basisnya bukan TCP/IP, tapi yang paling populer TCP/IP, dan memang yang bekerja sampai sekarang TCP/IP. Oke. Kemudian tadi di outline disampaikan juga terkait ada network edge, nah kemudian ada access network, dan juga ada network core-nya di sini. Nah, kalau network edge-nya itu berarti kita bicara host di sana ya, ada host, kemudian hostnya ini bisa bentuknya klien atau server ya, atau misalkan server itu juga kadang di definisinya dipisahkan, jadi dia itu bisa disebut sebagai data center misalkan. Nah, kemudian ada akses network. Nah, akses network ini ya tadi ya, link komunikasi yang saya sudah sampaikan di awal, dan dia masuk di dalam kategori media fisik ya. Jadi bentuknya ada yang kelihatan, tapi ada juga yang nggak kelihatan, artinya wired dan wireless. Nah, kemudian ada network core. Nah, network core ini dia sebenarnya interkoneksi ya, interkoneksi antara router. Jadi kalau misalkan ini sebagai informasi awal ya. Jadi satu network itu biasanya dipisahkan dengan router. Jadi router itu biasanya simbolnya seperti ini. Ada buletan, kemudian ada seperti tulisan X di atasnya ya. Nah, kalau semua device yang ada di sisi kiri, misalkan sisi kiri router, kemudian ada kumpulan device yang ada di sisi kanannya, itu sudah merupakan dua jaringan yang berbeda. Jadi salah satu teknik untuk memisahkan jaringan, walaupun di satu ruang yang sama, misalkan itu dipisahkan dengan router. Nah, nanti kita belajar tentang model pengalamatan ya, ketika kita sudah masuk di bagian pengalamatan atau bagian addressing. Oke, ini sekedar ilustrasi. Jadi kalau kalau di jaringan komputer itu nanti setiap paket itu akan dipartisi ya, atau kalau bahasa bukunya ya di breaks into small chunk. Nah, ini dibagi menjadi bagian yang bagiannya lebih kecil supaya dia cukup di link transmisinya. Jadi nanti setiap transmisi link itu punya kapasitas atau link capacity-nya nanti. Nanti yang tadi bisa sudah disampaikan, jadi punya rate-nya itu bit per second. Sehingga nanti kalau misalkan rekan-rekan download movie misalkan, download movie 1 gigabit misalkan, kemudian dengan rate transmisinya katakanlah 200
2 mega per second misalkan, berarti nanti rekan-rekan bakal bisa menghitung delay-nya itu berapa lama. Jadi saya itu harus nunggu movie ini sampai selesai di download itu berapa lama. Nanti di sini perhitungannya sederhana sebenarnya. Dan saya yakin rekan-rekan sudah paham akan hal ini. Nah, kemudian oke. Nah, ini sedikit perbandingan ya antara teknologi yang barangkali sudah berkembang sebelumnya dan juga teknologi yang sampai sekarang masih eksis ya. Walaupun sebenarnya DSL ini masih ada, tapi hanya mungkin skupnya yang tidak begitu luas. Oke, kalau kalau zaman saya dulu masih dipelajari di sistem telekomunikasi ya. Cuma saya nggak paham kalau yang sekarang mungkin juga masih juga di dipelajari di sana. Nah, ini yang teknologi yang dulu berkembang, yang sebelum berkembang, yang kemudian disempurnakan dengan dengan teknologi internet. Dulu ada DSL istilahnya, nah sekarang yang digunakan adalah Ethernet. Ethernet ini salah satu protokol sebenarnya, salah satu protokol yang bekerja di jaringan komputer. Jadi kalau dulu namanya teknologi DSL, nah kalau sekarang teknologi namanya Ethernet. Oke, ini review saja sekilas ya. Ini juga sudah saya sampaikan. Ini adalah physical media. Misalkan tadi ada yang basis koaksial, ada yang basis fiber, atau basisnya wireless ya. Nah, wireless ini nanti juga dibedakan lagi. Ada yang tergantung nanti dia ada di frekuensi berapa gitu. Oke. Nah, ini kalau kita kembali ke sebenarnya network core tadi. Nah, ini network core di sini dikatakan bahwa dia adalah merupakan interkoneksi router atau misalkan network atau jaringan di dalam jaringan. Nah, sebenarnya di sana perannya adalah peran router sendiri ya. Nah, router sendiri. Nah, di sini dia punya fungsi ya. Dia fungsi pertama menentukan tujuannya. Nah, nanti basisnya itu dia membaca dari algoritma routingnya. Jadi bagaimana paket itu nanti bisa sampai ke mana, bisa sampai ke tujuan atau sampai ke destination, itu nanti ditentukan oleh algoritmanya. Nanti routernya ini akan membaca algoritma routingnya yang tersimpan ataupun yang terinstall ya. Nanti ketika kita membuat mengkonfigurasi satu buah router, kita juga harus mendefinisikan algoritmanya. Nah, nanti algoritma dasarnya akan disampaikan Pak Hari ya, ketika nanti masuk di materi routingnya. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah dia forwarding. Jadi kalau router itu kalau sudah terima paket, ya sudah dia baca itu hanya untuk ini tujuannya ke sini. Kemudian dia sudah tahu tujuannya ke sini, dia akan baca tabel routingnya ya, atau routing algoritmanya. Setelah tahu tujuannya ya sudah langsung diteruskan. Jadi hanya routing dan forwarding ini tugas utamanya. Oke. Ini teknologi yang sebelumnya yang sudah dikenal rekan-rekan sebelumnya ya. Jadi kalau di sistem telekomunikasi klasik itu ada misalkan satu teknologi yang disebut sebagai circuit switching. Nah, dalam circuit switching ini biasanya itu kalau ketika satu node
akan mengirimkan data ke node yang lain, itu biasanya secara dedicated dia akan pakai satu line. Nah, ketika dia sudah pakai satu line, ya line itu nggak bisa dipakai atau satu jalur ya. Artinya jalur itu tidak bisa dipakai oleh tidak bisa dipakai oleh node yang lain. Nah, makanya dalam circuit switching ini ada istilah no sharing ya. Artinya jalurnya ya sudah yang pakai saya gitu kan. Kamu nggak bisa di apa menggunakan jalur yang saya pakai. Nah, karena itu kalau misalkan kalau pas zaman saya itu ketika ada satu pelanggan telepon rumah yang ingin memasang telepon baru, itu biasanya dari Telkom itu datang ke rumah, kemudian narik kabel dari rumah kabel ya, kalau dulu kenal di rumah kabel. Dari rumah kabel ditarik kabel baru, kemudian kabelnya masuk ke rumah kita sebagai pelanggan baru. Ya karena sifatnya ya no sharing gitu. Pokoknya jalur yang saya pakai untuk saya. Tapi nanti ini berbeda konsepnya dengan yang ini, yang network core yang di jaringan komputer ya. Kalau jaringan komputer ini ya jalurnya selama dia tidak ada yang menggunakan, ya silakan bisa digunakan oleh siapapun. Nah, selama nanti silakan diatur routing algoritmanya supaya nanti tidak ada konflik di jaringan. Oke, ini ilustrasi melengkapi dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya tadi di sini bakal muncul delay. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi kalau misalkan kita punya punya satu data yang ukurannya adalah 7,5 megabit misalkan, kemudian ada satu link komunikasi yang dia itu punya rate-nya itu 1,5 Mbps. Nah, kemudian kita bakal bisa menghitung sebenarnya delay-nya berapa. Nah, ketika sudah bisa menghitung, sudah akan ketemu delay-nya. Jadi kita bisa memprediksi data itu sampai ke tujuan berapa lama. Oke. Nah ini mungkin bisa lebih terlihat perbedaannya ya dengan yang ini. Nah, kalau yang ini teknologi lama itu baik yang nanti basisnya FDM ataupun yang TDM, ketika yang mengacunya ke satu teknologi circuit switching akan berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini jalurnya hanya ada satu ya, tapi dia bisa dipakai oleh node A atau titik A dan juga oleh node B atau titik B. Jadi setiap paket akan dipartisi menjadi bagian-bagian yang kecil. Artinya kalau yang biru ini tujuannya adalah di D, ya berarti dia nggak mungkin nyasar ke C misalkan. Yang penting routingnya tepat di sininya. Selama peruteannya tepat, ya berarti paketnya nggak mungkin nyasar. Oke. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan barangkali rekan-rekan juga pernah satu waktu download movie misalkan atau download software, tiba-tiba ketika mau diinstal menyebutkan bahwa filenya rusak, misalkan broken file. Nah, ini banyak kemungkinannya. Nah, salah satunya ini ya tadi paketnya itu rusak. Nah, harusnya ketika paket rusak itu destination itu ngasih kabar ke source ya, bahwa misalkan paketnya ini nggak nyampe gitu. Salah satu bagian paketnya nggak nyampe. Sehingga harusnya nanti source-nya itu sumbernya melakukan transmisi ulang atau retrieve berdasarkan paket yang diminta oleh destination-nya. Dan kalau udah ada model seperti itu,
paketnya ya akan sempurna sampai ke destination. Nanti bagaimana cara cara destination itu meminta agar dikirim pulang, nanti ada metodenya tersendiri. Nanti kita bahas ya barangkali di pekan ke-3 atau ke-4. Apa? Oke. Nah, kemudian ini terkait kapasitas kapasitas dari switching-nya ya, dari switch. Jadi setiap switch ini bisa punya punya buffer ya. Ini buffer ini hanya menyimpan sementara. Tadi kan tugasnya switch itu hanya 2 sebenarnya. Tugas router hanya 2. Dia merute atau gini, supaya nggak bingung, dibahasakan dengan paket switch ya. Nah, karena paket switch itu nanti bentuknya ada yang switch sendiri itu biasanya bekerja di di layer kedua, dan nanti ada paket switch yang disebut sebagai router. Nanti router itu biasanya bekerjanya di layer mulai layer ketiga dan layer keempat. Nah, dalam paket switch ini nanti dia punya buffer. Buffernya seberapa besar? Ya, nanti tergantung produknya biasanya merekannya. Nah, kemudian jadi selama belum ditransmit, sebenarnya dia nongkrong dulu sebentar dalam paket switch-nya di sini. Oke, nah ini detil perhitungannya ya. Jadi dari satu node ke node lainnya itu sebenarnya kalau mau dilihat lebih detail atau di breakdown lebih detail, yaitu akan ada beberapa delay. Pertama adalah delay prosesnya, kemudian ada delay antriannya, ada delay transmisinya, dan juga ada delay propagasinya di sana. Oke ya. Ya nanti ya ini walaupun ini ya, sebenarnya kita ketika kita menggunakan internet ya nggak kerasa sebenarnya ya, tapi sebenarnya kita sudah banyak berinteraksi dengan delay ini. Tapi memang kadang ya tidak begitu memperhatikan ya. Pokoknya yang biasanya kita lakukan, pokoknya saya download file, download file, kemudian file bisa dibuka, selesai gitu kan urusannya. Artinya sebenarnya kita sedikit don't care dengan hal yang ini. Tapi ya ini wajib bukan wajib ya, tapi ini sebagai pengetahuan tambahan bahwa setiap apa-apa yang kita minta itu dari internet ya. Kita butuh file apa kan pasti kita lakukan request ke menggunakan browser. Nah, request-nya itu biasanya ya lewat satu protokol, HTTP atau misalkan HTTPS atau misalkan protokolnya FTP. Kita minta request, kemudian dari source akan dikirimkan ke kita sebagai destination-nya. Oke, nah ini sedikit ilustrasi dari yang ini ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ilustrasinya adalah ada antrian mobil dan dia akan melewati sebuah tol. Tolnya ini ada pintu masuknya dan ada pintu keluarnya. Jaraknya itu kurang lebih 100 kilo. Nah, kemudian kalau satu pintu tol itu bisa melayani misalkan satu mobilnya itu 12 second. Nah, berarti sebenarnya satu mobil itu untuk bisa untuk bisa melewati tolnya ini berarti tadi ada 12, kemudian dikalikan dengan 10 dulu. Kalau misalkan jumlah mobilnya ada 10.
berarti sudah 120 second, karena tadi mobilnya ada 10 dan satu mobil 12 second. Nah, kemudian di sini ada waktu propagasinya. Waktu propagasinya misalkan jaraknya ada 100 kilo. Nah, kemudian kalau kecepatan mobilnya adalah 100 km per jam, berarti kan sebenarnya total delay dari satu pintu ke pintu lainnya itu ya kurang lebih ada 1 jam. Sehingga satu sistem ini mampu melayani 10 mobil itu ya kurang lebih 62 menit. Artinya ketika sudah lewat semua 10 mobil, artinya sudah selesai. Total waktunya ini kurang lebih 62 menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Dari saya belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, nah kemudian kita coba berkenalan dengan istilah yang lagi-lagi saya yakin rekan-rekan sudah sering mendengar atau sering berinteraksi bahkan ya, itu terkait throughput. Jadi mungkin kenal awalnya itu adalah istilahnya bandwidth ya. Bandwidthnya berapa sih? Misalkan 1 giga atau misalkan 1 mega bandwidthnya. Nah, throughput itu sebenarnya ya bandwidth yang real ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan berlangganan internet ke satu provider misalkan, dan provider itu mengklaim bahwa perusahaan saya itu bisa menyediakan bandwidth katakanlah 1 mega misalkan atau 2 mega. Nah, ternyata setelah dihitung nggak sampai segitu. Nah, itulah yang disebut sebagai throughput-nya. Jadi misalkan nggak 1 mega persis, tapi misalkan di angka 800-an misalkan. 800 kilo berarti yang misalkan seperti itu. Nah, ini ya satuannya sama antara bandwidth dengan throughput. Tapi kalau throughput ya bandwidth realnya gitu ya. Bandwidth realnya seberapa besar. Oke, nanti sifatnya ada yang average, ada yang rata-rata, juga ada yang instan ya. Kalau instan berarti rate yang ada pada satu titik tertentu, tapi kalau average itu rate yang ada pada satu rentang periode tertentu. Jadi misalkan rate-nya dalam 1 jamnya atau misalkan dalam 30 menit dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang sejak awal disinggung, tapi barangkali rekan-rekan masih bingung ya. Tadi kan di awal di slide yang pertama itu ada satu buku yang mengatakan pendekatannya adalah top down. Tapi yang kita gunakan adalah sebenarnya pendekatan bottom up. Nah, di internet ini atau di jaringan komputer ini kita mengacunya tadi ya ke protokol yang disebut sebagai TCP/IP protokol. TCP/IP protokol ini punya lapisan atau namanya protokol stack-nya. Nah, protokol stack-nya ini yang dia ngacunya sebenarnya ke model OSI. Nanti kita lihat perbedaannya apa antara model OSI kemudian model protokol stack-nya. Tapi protokol itu ya tadi definisi sederhananya ya ini ya, sebenarnya dia adalah
mendefinisikan atau dia berbicara masalah format, kemudian bagaimana nanti urutannya, kemudian bagaimana nanti bentuknya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan saya mau kirim data ke tujuan misalkan melalui layar fisik, melalui layar link, kemudian sampai dengan layar aplikasi. Berarti saya itu harus bisa membuat data yang saya kirimkan itu ya betul-betul sesuai dengan formatnya gitu ya. Jadi kalau di fisik itu nanti formatnya seperti apa, nanti ya yang penting sesuai dengan aturan itu. Ini kalau biasanya kalau ilustrasinya itu komunikasi antara dua orang yang dia itu berbeda kewarganegaraan misalkan. Yang satu orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, yang satu orang Inggris tidak bisa berbahasa Indonesia misalkan. Kemudian protokol ini ya misalkan guide-nya ya atau penerjemahnya ya. Jadi ketika mau berkomunikasi ya nanti diterjemahkan dulu sehingga kedua orang ini bisa saling berkomunikasi. Oke. Nah, kemudian tujuannya untuk apa sih layering ini? Nah, ini ada satu ilustrasi lain sebenarnya yang ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran lebih detail ya. Jadi kenapa harus dibuat per layer seperti ini? Enggak satu aja gitu. Nah, sebenarnya di sini tujuannya untuk pembagian job ya. Jadi kalau layer fisik ya urusannya sama fisik saja gitu. Jadi misalkan kita ngirimkan data kita kirim email ya, attach sebuah file, nah, kemudian file itu kan nanti akan sampai ke tujuan dan tentunya file itu bakal melewati layer-layer di bawahnya. Berarti dari layer aplikasi tadi email, kemudian masuk ke transport, masuk ke network, masuk ke link, masuk ke fisik, nanti diterima di destination-nya itu dari fisik dulu, fisik, link, network, transport sampai ke aplikasi. Baru kita bisa buka file yang dikirim teman kita lewat email. Nah, tujuannya ya ini untuk pembagian tugas. Jadi kalau misalkan ada apa misalkan ya, ada satu bagian yang rusak misalkan. Kalau ternyata ngedropnya adalah ternyata filenya itu nggak nyampe misalkan, dan kegagalannya itu ditemukan ternyata di layar fisik misalkan, ternyata koneksinya putus atau misalkan ada gangguan di sana. Nah, berarti nanti layar itu ya bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya itu ya bisa melakukan retransmit misalkan, atau misalkan ada perkembangan teknologi. Nah, berarti kalau ada perkembangan teknologi tergantung dia mau teknologinya di layer yang mana, apakah di layer fisik. Berarti ketika teknologinya yang berkembang di layar fisik, ya sudah layar aplikasi hanya ngurusin bagian bagaimana aplikasi itu dikembangkan supaya dia bisa support terhadap perkembangan di teknologi yang ada di layar fisik. Sama kalau di bagian penerbangan ya. Jadi kalau orang komplainnya masalah tiket, ya dia nggak mungkin datang misalkan ke pilotnya, karena pilot nggak ngurusin tiket. Sama dengan tadi ya kirim data. Kalau misalkan hubungannya sama putusnya kabel fiber misalkan, ya protokol yang ada di layar aplikasi yang nggak ngurusin, karena itu bukan urusan saya gitu kan. Itu adalah urusan di layar fisik. Nah, ini salah satu alasan kenapa dibuat bertingkat ya atau berlayer, karena untuk mudahnya ilustrasinya untuk memudahkan pembagian jobnya. Jadi sudah jelas, fisik berarti yang diurusi hanya bagian layer fisik, dari mulai media transmisi,
kemudian dan sebagainya. Oke, ini sedikit contoh ya. Jadi beberapa protokol yang nanti bakal ada di setiap layernya. Nanti misalkan di layer fisik ada protokol Ethernet atau protokol WiFi, misalkan ada yang 802.11 N, misalkan ada yang A, ada yang B, dan seterusnya. Itu nama-nama protokol ya. Nanti lebih lebihan dan kekurangannya ya bisa rekan-rekan baca misalkan tadi ya di RFC-nya. Misalkan RFC untuk Ethernet, RFC untuk protokol WiFi misalkan. Nanti akan ada penjelasannya di sana. Atau misalkan nanti di bagian layar aplikasi ya tadi yang sudah saya singgung ya, ada FTP-nya, ada HTTP-nya, ada SMTP-nya misalkan untuk email dan sebagainya. Kemudian di transport ada TCP, UDP. Nah, kemudian nanti di layar network itu ada protokol pengalamatannya atau bagian addressing-nya atau IP disebutnya. Kemudian ada routing atau untuk peruteannya. Oke. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi di awal. Sebenarnya protokol yang digunakan di jaringan komputer ini itu disebut sebagai protokol stack-nya, itu namanya adalah model TCP/IP. Mana model TCP/IP ini dia mengacu ke model OSI ya. Kalau model OSI ini model komunikasi secara umum. Nah, barangkali rekan-rekan sudah kenal model OSI ketika ngambil di misalkan dasar telekomunikasi. Nah, ini di jaringan komputer ini yang ngacunya ke model OSI. Nah, memang ada beberapa yang bukan dihilangkan sebenarnya ya. Itu hanya digabungkan. Jadi misalkan di OSI sama-sama ada layer fisik, sama-sama ada layer link, kemudian juga sama-sama punya layer network, kemudian transport. Nah, kemudian di sesi presentation sama application ini di model di model TCP/IP ini dijadikan satu. Jadi kalau di model OSI itu ada 3, nah kalau di TCP/IP ini dijadikan satu. Itu kemudian disebut sebagai layer aplikasi. Jadi sebenarnya secara fungsi tidak ada yang berkurang, hanya bentuk modelnya yang dulu ditawarkan oleh pengembangnya itu ya hanya punya sekian lapis. Jadi khusus untuk jaringan komputer yang kita gunakan adalah model TCP/IP. Oke, materinya sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan barangkali? Jadi saya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, nanti materinya saya unggah. Nanti silahkan di download ya, dibaca sebagai pengetahuan awal. Nah, kemudian ada satu
ini saya sebut sebagai kuis ya. Kuis nanti silakan dikerjakan. Nanti saya coba open mulai setelah ini ada kuliah lagi apa enggak? Oke, kalau sore ini nggak ada kuliah lagi, nanti saya open mulai sekitar jam 3:30 ya, atau jam 15:45 supaya nanti bisa ada jeda dulu. Oke, jadi 15:45 saya open. Nanti silakan dikerjakan. Materi kuisnya seputar yang tadi sudah di ini ya, yang tadi sudah disampaikan di dalam slide. Nanti silakan diberikan jawabannya. Oke. Barangkali dari saya cukup ya. Terima kasih. Oke, dari saya cukup. Terima kasih atas. Apa ada yang tanya? Silakan. Mau tanya mengenai absensi, apakah sudah tidak bisa absensi lagi, Pak? Oke, sebentar. Absen. Oke. Mana ya, mana. Oke, saya buka lagi ya. Yang belum absen, silahkan absen. Sebentar. Oke, absennya saya perpanjang ya sampai jam 15.15. Silakan yang belum absen, silakan absen. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, cukup ya. Nanti silakan soal kuisnya sederhana kok soalnya. Sederhana dan mudah. Saya kira mudah selama tadi rekan-rekan bisa menyimak, bisa memberikan jawabannya dengan baik. Oke. Barangkali dari saya cukup. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya. Berarti pekan depan kita baru masuk di pekan kedua. Jadi kalau mata kuliah lain sudah pekan ketiga, kita masih pekan kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.